Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Apila Deviena, bersama saya Selvina Rianti dalam acara rubrik tokoh yang bertemakan penambahan anggaran Pilkada serentak 2020 menuai polemik. Baru-baru ini pemerintah RI dan Komisi 2 DPR RI telah menyetujui penambahan anggaran senilai 4,7 triliun yang diusulkan oleh KPU RI guna menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 di 207 daerah di Indonesia. Sehingga hal ini memancing kritik dari berbagai pengamat. Rangkaiannya yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 dinilai terlalu dipaksakan dan minim pertimbangannya terhadap beberapa hal seperti jaminan kesehatan masyarakat, anggaran yang kurang memadai, serta potensi politisasi bantuan sosial COVID-19. Nah, di sebelah kami sudah ada Bang Sueb, kita sapa dulu. Halo Bang. Ya, halo. Ya, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, jadi dari pertanyaan saya ini sebagai seorang politikus, bagaimana tanggapan Abang menilai sikap pemerintah dan Komisi 2 DPR RI yang terlalu cepat mengambil keputusan memutuskan penambahan anggaran pilkada sebesar 4,7 triliun yang lumayan besar, padahal kita ini masih menghadapi wabah pandemi COVID-19. Saya melihat itu kita bisa tidak menilai dari satu perspektif saja ya. Memang dari sudut pandang pemerintah itu baik juga. Terus di situasi kritikan dari pengamat-pengamat, dari peneliti, dari masyarakat itu juga satu sisi juga baik. Tapi paling tidak saya memberikan pencerahan pandangan begini. Tentunya yang akan melaksanakan pilkada itu adalah para daerah yang masa aktifnya bupati itu sudah mendekati atau sudah hampir habis. Nah, satu sisi kalau di ilmu pemerintahan itu negara ini hadirkan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan. Ya. Nah, ketika sudah masa bupati itu sudah habis, ini ada beberapa mekanisme untuk menunjuk kepala daerah, pengganti kepala daerah. Bisa PLT, bisa PH, bisa PJ. Nah, ketiga-tiganya itu mempunyai kewenangan yang berbeda. Dan kewenangan itu tidak penuh sebagaimana halnya bupati atau kepala daerah yang sudah definitif. Contoh, Kabupaten Bengkayang kalau di Kalimantan Barat sampai hari ini tidak ada PJ-nya, hanya di sana itu PLT. PLT ini kewenangannya adalah terbatas. Tidak, salah satunya adalah kalau kasus di Kabupaten Bengkayang itu terjadi, alokasi dana desa yang dikatakan dana desa sampai hari ini tidak bisa direalisasikan. Kenapa? Karena kewenangannya berbeda dengan bupati penuh, kepala daerah penuh dengan PLT. Nah, di sini saya kira memang perhitungan pemerintah yang matang ketika jadwal kepala daerah, pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan. Nah, kalau perspektif saya satu sisi memang saya mendukung pelaksanaan kepala daerah itu dilaksanakan sesuai jadwal atau sesuai perpu yang sudah dikeluarkan oleh Presiden. Karena negara ini harus datang memberikan kepastian terhadap publik bahwa kepemimpinan atau kepala daerah atau bupati itu bisa memberikan kepastian hukum untuk melaksanakan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. Saya kira itu. Yang kedua, kalau terkait masalah karena kita sedang mengalami COVID-19, kita banyak butuh pembiayaan untuk menangani. Ya, itu sebenarnya juga teknis sih. Teknis untuk bisa mengirit anggaran, itu bisa disiasati. Cuma saya yang tidak setuju, tidak sependapat bahwasannya para penyelenggara pelaksanaan kepala daerah ini banyak mengajukan anggaran tambahan dengan alasan untuk memperketat protokol sistem pemilihan nantinya. Padahal kalau kita bisa evaluasi lagi, pelaksanaan itu bisa kita peririt masalah anggaran. Contoh, umpama kalau biasanya itu pemilihan kepala daerah itu kan waktunya dari jam 7 sampai jam 1. Ya, ini kita bisa berpanjang. Bisa dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 4 sore dengan sistem nanti kita bagi para pemilih untuk datang ke TPS, kita bagi. Ya, kita bagi kelompok 1 jam bisa per jam, bisa per 2 jam, bisa per 3 jam. Terus persoalan juga perhitungan itu juga kita bisa perpanjang teknisnya, bisa kalau sebelumnya itu 1 hari sudah harus diantarkan kecamatan dari desa.
Nah, kalau ini kita bisa perpanjang, bisa ya 3 hari ya, dengan memperhatikan protokol yang efektif ya. Nah, bukan berarti protokoler kesehatan untuk masalah COVID ini supaya distancingnya kita bisa memberlakukan, bukan berarti kita harus menambahkan anggaran sebanyak-banyak. Iya, ya. betul. Teknis saya kira. Cuma sekarang yang kita perlukan adalah sampai di mana ya komitmen kita semuanya, para penyelenggara, para calon nantinya, atau para kepala daerah sekarang yang sedang bersiap-siap, terutama penganggaran terhadap pelaksanaan pilkada itu, komitmen bersama bagaimana pelaksanaan kepala daerah ini bisa terlaksana sesuai jadwal, sesuai perpu putusan pemerintah, tapi dengan pelaksanaan yang mengirit anggaran. Ini adalah komitmen yang kita butuhkan. Di sini ada seorang pengamat menilai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID ini kan dinilai terlalu dipaksakan oleh masyarakat dan minim pertimbangannya terhadap beberapa hal seperti jaminan kesehatan masyarakat, anggaran yang kurang memadai, serta potensi politisasi bantuan sosial COVID-19. Nah, sebagai politikus, bagaimana Anda menyikapi hal itu? Saya tidak memprotes bahwa pendapat pengamat itu harus kita ikuti sesuai dengan hasil amatannya. Tapi saya memberikan perspektif begini, ketika situasi ya melakukan survei di situasi yang memang situasi masyarakat, situasi kondisi panik ya, lagi panik. Ini kalau kondisi pandemi ini kan situasinya lagi panik ini. Iya, betul. Masih panik. Otomatis jawaban dari responden itu tetap yang mengacu pada situasi kepanikan. Artinya kalau saya melihat jawaban dari responden itu jawaban situasi panik. Karena kondisi situasi panik berarti kan tidak normal. Ya, pola pikir juga tidak normal sehingga terjadilah jawaban begitu. Tapi yang terpenting adalah saya kembali lagi, negara ini hadir untuk memastikan roda pemerintahan itu berjalan efektif atau tidak. Karena kalau tidak efektif nantinya yang jadi korban juga masyarakat. Iya, betul. Akan jadi korban masyarakat. Saya sudah contohkan tadi adalah di kasus Bengkayang. Sampai hari ini masih tidak ada kepastian hukum untuk merealisasikan dana desa. Sehingga semua kegiatan di desa itu mandek. Termasuk di beberapa daerah sebelumnya adalah dana desa itu bisa dialokasikan, bisa direalisasikan terhadap korban-korban atau dampak dari pandemi 19. Tapi khusus Kabupaten Bengkayang sampai hari ini mandek. Ya karena itu di sana itu PLT. Kalau PLT ya itu kewenangannya terbatas. Terkait dengan polemik tersebut, bagaimana sikap yang meski dilakukan oleh pemerintah? Apakah tetap melangsungkan berjalannya proses pilkada serentak di 270 daerah yang proses penyelenggaraannya sudah ditentukan, ataukah menunda pelaksanaannya? Jika tetap melangsungkan pilkada serentak, apa alasannya? Jika menunda pelaksanaan pilkada serentak, apa alasannya? Saya tetap mendorong ini demi kemaslahatan bersama, demi lancarnya proses pemerintahan yang baik di daerah-daerah, terutama daerah yang masa jabatannya sudah habis, tentunya akan melaksanakan pilkada. Nah, dengan adanya Perpu, tentunya pemerintah satu sisi sudah mempertimbangkan dari segala sektor. Ya, kalau saya itu sudah melihat ini baik. Kenapa? Baik dalam hal tetap melaksanakan Perpu. Ya, Perpu terkait pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan pada akhir tahun ini. Nah, cuma saya kira perlu dievaluasi lagi terkait masalah teknis pelaksanaan. Karena bagaimanapun hari ini psikologi masyarakat hari ini sedang mengalami kesedihan. Jadi satu sisi bagaimana pelaksanaan pilkada ini tetap berjalan, tapi teknis untuk penganggaran itu supaya lebih diperkecil. Bukan diperbanyak. Iya, Kenapa? Karena kalau ditambah anggarannya, nanti semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat banyak, itu nantinya tersinggung. Kecewa. Ya. Kalau kita undurkan, ini kepastian pemerintahan di daerah ini akan lambat.
Nah, jadi roda pemerintahan di daerah tidak efektif. Pun kalau ditambah anggarannya, maka masyarakat ini banyak yang tersinggung nantinya. Jadi pandai-pandai antara pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap, tapi anggaran kita manage, kita evaluasi lagi sehingga tidak terjadi pembengkakan anggaran. Nah, jadi saya mendorong pemerintah tetap dengan keputusannya melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kenapa? Juga alasan kedua, karena hari ini sedang digodok undang-undang terkait undang-undang pemilu, ya, yang rencananya ada undang-undang pemilu kepala daerah, pemilu daerah, dan ada pemilu pusat. Andai kata konsep yang dua ini dibahas dan disetujui oleh pemerintah, nanti akan ada benturan lagi ketika ada penundaan pilkada kabupaten yang sekarang. Oke Bang, terima kasih atas tanggapannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, cukup sekian acara Rubrik Tokoh hari ini. Sampai jumpa.